وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم وأظلم وأجهل ويجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا بشير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: فصل: وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ووجود الفضل عن قوته وقوت إياله في ذلك اليوم ويزكي عن نفسه وأمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده وقدره 5 أرطال وثلث بالعراقي. Pasal yang kita bahas pada malam hari ini adalah terkait dengan kewajiban zakatul fitri yang biasanya di negara kita disebut zakat fitrah. Zakatul fitri atau zakat fitrah? Fitrah. Padahal ada perbedaan antara al-fitri dan al-fitrah. Ada perbedaan antara apa? Al-fitri dengan al-fitrah. Kalau membalikin pada bahasa aslinya zakatul fitri, bukan zakatul fitrah. Kalau al-fitri itu idul fitri, balik maneh oleh mangan. Al-fitri ini makan pagi. Maka kalau kemudian ada sementara menerangkan kembali kepada kesucian, itu namanya salah kaprah. Karena bukan idul fitrah, tapi idul fitri. Kembali pada kesucian, ya bersuci-suci. Jangan-jangan membawa kebanggaan diri, itu malah membuat rusak kita. Kita belum tentu ngerti puasa kita terima apakah tidak. Wallahu a'lam. Berharap memang diterima oleh Allah. Tapi kalau
Dengan Idul Fitri maka kita kembali pada kesucian, ora ana dosa sombong. Makanya zakatul fitrah bukan bahasa kita sehari-harian di negeri kita ini. Asli bahasa Arabnya apa? Zakatul fitri, zakat yang dikeluarkan waktu Idul Fitri, gitu ya. Zakat yang dikeluarkan pada waktu Idul Fitri. Karena sangat terikat dengan hari itu. Dan kemudian karena namanya hari itu dimulai dulu Syams min lailatih, maka kewajibannya jadinya malam Idul Fitri itu sudah menjadi wajib. Karena menghitung hari untuk hari besok itu, kalau qamariyah itu menghitungnya adalah apa? Ba'dal maghrib. Karena itu kemudian kewajiban untuk mengeluarkannya adalah dimulai apa? Ba'dal maghrib, malam Idul Fitri. Batasannya sampai kapan? Nanti dulu ya. Yang antum biasanya paham apa? Sampai kapan? Sebelum? Berganti hari sholat. Gitu. Ya, mari kita ngaji lagi ya. Jadi karena ada hadis apa? Antu adda qabla khurujin nas ila shalah. Sepertinya jadi memberi pengertian waktunya habis kalau sudah selesai apa? Salat. Tapi coba mari kita kaji lagi sebentar ya. Barangkali ada tambahan ilmu ya. Yang kita pahami selama ini dimulai ghurubus syamsi min lailatil id sampai intihaus sholatil id. Sebentar. Kewajibannya bisalah sati asya al-Islam maklum wa bi ghurubis syamsi min akhir yaumin min syahr Ramadan, dan dengan tenggelamnya matahari dari akhir hari min syahr Ramadan, wujudil fadli, dan wujudnya kelebihan putih daripada kemampuan kekuatan hidup untuk seharinya itu. Yang biasanya harus kemudian biaya berapa hidup untuk hari itu disebut qut. Wa quti iyalih, sekaligus bukan dia sendiri plus juga dengan seluruh keluarganya. Artinya jadi kalau umpamanya pada hari itu kok pas orang mudik beras itu kan, ini kalau memang lebih daripada untuk hari itu dianggap cukup. Kalau umum hari itu enggak ada apa. Nah, karena di sini anqutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum, pada hari itu standarnya hari itu ada kelebihan. Jadi sekarang sehari kita yang kita butuhkan berapa kira-kira? Nah, 100.000. Kalau hari itu cuma punya orang 25.000. Jadi kalau 100.000 kemudian punya uang 150.000. Nah, plus juga dengan para keluarganya berapa? Tahu-tahu hari itu ketepatan tidak punya sama sekali. Juga wajib. Enak ya. Tapi masa udah ya. Masa. Tapi itu namanya kewajiban beragama yang kita
ngerti agama itu ora tau ngrepoti wong. Dalam keadaan memang tidak ada. Jadi tidak wajib. Wa yuzakki an nafsih, dia zakatul fitri kaitan dengan dirinya sendiri. Wa amman talzamu nafaqatuhu minal muslimin, juga dari orang yang memang sudah tentu menjadi kewajibannya memberikan nafkah minal muslimin, apakah keluarganya sendiri, apakah termasuk juga membantunya, orang-orang yang tahtari ayatih memang dibantu oleh dia. Jadi kemudian menzakatinya bukan dia sendiri plus juga orang-orang yang wajib dia menjamin nafkah kepada siapa saja. Berapa so'an min kuti baladih? Satu so' daripada kuti baladih. Satu so' daripada kuti baladih. Kut ini adalah, jadi kamarnya orang setiap hari butuh beras berapa ya. Dan itu adalah bahan baku untuk pokok makanan. Waqadruhu, di sini kadarnya berapa? Khamsatu artalin, 5 artal, 5 kati, wasulusun beriraqi, dan sepertiga dengan takaran atau ukuran bangsa Irak. Kita bahas satu-satu. Kewajiban zakat fitrah ini kembali pada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri, mewajibkan zakat fitri min Ramadan ala nas, atas seluruh manusia, so'an min tamrin atau so'an min syairin, satu so' daripada kurma atau satu so' daripada gandum, atas siapa ala kulli khurrin, orang yang merdeka, atau abdin, hamba sahaya, zakarin atau unza, apakah laki-laki, apakah perempuan, minal muslimin. Kemudian menimbulkan disebut para fuqaha berarti sa'ananing saka wayung Islam. Yang sebetulnya kalau bicara masalah kewajiban itu adalah yang mukallaf ya. Tapi akhirnya tidak begitu. Karena ini masalah sosial. Maka jadi tidak mesti harus yang berkewajiban. Yang mestinya ada hubungan dengan siapa yang berpuasa, disitulah ada hubungan mengeluarkan zakat. Sedangkan anak kecil tidak wajib tidak berpuasa. Ya. Tapi kok zakat ini akhirnya sumrambah maring kabeh. Bahkan kalau ada anak baru lahir ya, qoblal maghrib, akhir hari puasa itu dizakati ya, karena ada hubungan dengan bahwa ini adalah zakat yang nanti hubungannya dengan apa, kan itu hurutan lis-shaim, agar namanya orang puasa yang juga punya sekian banyak kesalahan, kekurangan, mungkin bisa jadi puasanya nggak diterima. Karena itu hal yang dimaklumi namanya orang. Mesin poso, koye poso tapi ora poso ya. Sehingga untuk ukuran diterimanya ini kan masih masya Allah tidak tahu. Makanya ada somul umum, somul khusus, somul khususil. Kalau sekedar hanya tidak makan dan minum sama tidak bisa ya. Sehingga kemudian kita harus mengaku jujur. Sebetulnya puasa kita diterima apakah tidak itu kan kembali pada kita tahu. Nah, puasa tapi ngerasani wongnya. Mana pahalanya? Tapi Allah wa kana Allahu bil mu'minina rahimah. Allah itu sangat kasih sayang. Ukurannya Allah tetap beri kasih sayang walaupun kita sendiri mengakui jujur poso iki diterima apa ora, padha karo salatku diterima apa ora tahu khusyukmu ya. Allah alam.
Tapi untuk menambal agar kemudian bisa diterima oleh Allah, itu caranya Allah hanya bayar zakat fitrah. Yang kemudian sekian banyak namanya mungkin kesalahan, keteledoran, bahkan tidak tawalah itu ngono-ngono diterima. Luar biasa. Berapa sih yang dikeluarkan? Kok bisa menghapus? Ya Allah, subhanallah. Karena kita sendiri sebetulnya sudah terikat sekali dengan Allah, 1 bulan mau puasa itu dihargai oleh Allah. Tapi ya poso, kita poso, tapi ora poso ya. Tapi Allah wa kana Allah bil mu'minin rahimah itu sampai di sini. Kenapa harus bayar zakat fitrah? Ini untuk apa? Menutup kesalahan-kesalahan yang ada pada waktu berpuasa. Berapa bayarnya? 3 kilo. Ada yang 2,5, ada 3 kilo kan yang menerima. Ini pertama, jadi wa kana Allahu bil mu'minina rahimah. Itu penting kita ngerti ya. Sehingga dengan demikian, yang semestinya zakat fitrah itu hubungan dengan orang yang berkewajiban puasa, tapi akhirnya nyatanya tidak. Ya mungkin 2,5 saja. Jadi kalau kamu punya anak lahir qoblal maghrib, ya zakat ono. Orang 2,5 wae. Kalau dihubungkan dengan kewajiban kan yang puasa bayar zakat. Dan anak lahirnya hampir maghrib, poso ora? Dan bayar zakat? Ini hubungan dengan apa? Lalu lurus tengah wae maksud anak murah zakat. Aslinya nggak bayar, tapi ahli fikih yang bayar loh, kayak mediti begitu, aslinya begitu. Asalnya sampai juga anak-anak kecil yang lahir qoblal maghrib akhir hari puasa wajib bayar zakat. Kan begitu kan ya? Kalau antum punya anak lahir qoblal maghrib akhir bulan wajib zakat dia pada wajib. Kan dia tak puasa. Nah, ini kaitannya dengan itulah ibadah sosial itu harganya sangat mahal di sisi Allah. Nyenengno wong itu Masya Allah. Nah, jadi bisa jadi makanya banyak orang jadi wali bukan karena banyak sholat sunnahnya, bukan banyak karena puasa sunnahnya, tapi karena apa? 3 hal. Sakhawatun nafsi, karena loman. Yang kedua, salamatul qalbi, hati ini bening, selamat. Yang ketiga, rahmah bil ummah. Jadi ini pertama yang perlu kita ngerti, kenapa sampai anak kecil pun yang lahir, itu lahirnya mepet sudah ya, qoblal maghrib, berarti masih ada waktu untuk dia, anggaplah kalau dia seorang mukallaf puasa ya. Sudah so'an min kutibalati. Pengertian sok dan mut ini sudah tentu kita di Indonesia tidak pernah ada takaran namanya sok dan mut. Yang ada di mana? Yang di sini yang ada kan timbangan kilogram. Kalau ada takaran bon, takaran, ya, ada yaitu liter, itu namanya takaran. Takaran. Ya. Bukan timbangan toh, liter itu. Takaran apa timbangan? Takaran. Ada namanya 1 liter, ada setengah liter itu ada lagi yang besar itu gantang. Kalau gantang berapa liter? 4 kilo. 4 sampai 5 liter. Ya. Kalau gantang itu 4 kilo tapi 5, karena ada yang literan 1 liter, ada setengah liter.
Sementara kewajiban mengeluarkannya itu berapa? Satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu sok apa? 4 mud. Kita ditanya berapa satu sok itu? Berapa satu mud? Boleh HP ketemu. Saya ini. Ya. Tapi kalau lebih mau kepada tidak ada ikhtilaf, itu nanti coba. Sebab selama ini tetap ikhtilaf. Maka tadi ada yang jawab berapa? 2,5. Ini bilang apa? Masih benar sih nanti. Karena dari khilaf itu kan dari dulu satu mut itu 6 on, ada yang mengatakan 6,5 on, ada yang mengatakan 6,9 on, sudah 7 di sana lah kalian ya. Kan cari ini gila lagi. Kemudian hasilnya ketika namanya satu mut itu 6 on, ya berarti berapa? 6 kali 4 berarti 2,4. Kalau ingin tahu persis dan kita tidak akan ikut yang khilaf-khilaf, gampang. Antum beli mud nabawi di Madinah. Nah, jadi di Madinah dijual namanya mud nabawi. Memang itu mulai zaman Rasulullah huwa. Bahkan ada hadis musalsal dengan mud. Praktek untuk kemudian menjadi berapa dan berapa untuk takaran dan timbangan, setelah betul-betul dipraktekkan itu di mana-mana enak. Kita menggunakan katakan literan sini 1 liter ya, ada setengah liter. Kemudian kita menggunakan mud nabawi, kita isi beras semuanya ya. Berapa kali? 4 kali. 4 kali kemudian kita takar dengan literan kita. Jadi kita pindah ke literan kita. Jadi dari mud nabawi berapa? Jelas sana 4 kali 4 berarti 1 sok. Baru kita akan tahu berapa liter kalau kita pindah ke ukuran liter. Kita beli, kita di sini ada 1 liter. Ternyata setelah ditakar dengan literan kita itu ternyata berapa? Nah ini penting. 3, jadi berarti 3 liter masih ada sisa sedikit. Jadi 3 liter masih ada 3 ya. Jadi kalau dihitung 3,3 liter. Ini liter. Ini kan tak paham liter mana. Nggak tahu. Ya, 3,3. Terus sekarang kalau liter, karena waktu dipindah ke liter, jadi ternyata di sok ya 3, 1 masih apa? Sisa 3 karena menggunakan yang setengah liter, masih ada dikit dong. 3,3 berapa? Liter. Kalau timbangan ya gampang, lihat timbangan. Dan nanti sudah ketemu. Dari mud nabawi ada 4, nanti dipindah ke liter, ternyata 3,3 liter. Terus dipindah ke timbangan kilogram. Kan tidak, kalau ini dapat gini-gini tuh. Thread, ternyata ketemu 2,7. Berapa? 2,7. Jadi akhirnya kemudian kalau ditemukan per gramnya adalah 667 gram.
Tadi itu pun kalau 667 gram dikalikan berapa? 4, 2,668. 2,668. Terus hitung mulai 2,7 selesai. Sekarang antum ingin lebih lega lagi, telu dong ngono. Paham? Jadi makanya itu setelah ngaji ini jangan ada yang buat tengah loh ya. Berapa? 3 ya. Kan tadi 2,7. Kali telur dan serat mereka. Sudah berapa? 3. Oke. Sepakat? 3. Awas jangan medit. Alhamdulillah. Jadi standar utama sudah tentu menggunakan mud nabawi. Kalau ingin jadi jelas benar jenengan umroh kuwa mud nabawi. Tidak bingung. Tapi sekarang alhamdulillah kalau tuh tidak punya mud nabawi, kesimpulannya berapa? 3. Kemudian zakat fitrah ini untuk siapa? Nah ini pentingnya supaya jelas apakah ada kaitannya dengan untuk 8 asnaf. Nah ini mari kita bahas ya. Kok sampai waktunya sangat terbatas, yaitu ba'dal maghrib untuk malam apa? Hari raya. Dipatasi sampai ketika imam sholat. Masya Allah. Kok begitu ya? Bahwa kita hidup ini di sana masih ada orang-orang nggak punya. Jangan-jangan besok itu ada orang miskin nggak punya beras. Seneng, wah, sing apa? Disuruh yoyokan, isuk tuh ngelontong barang macam-macam. Ngopor. Ini masih ada orang miskin apa? Walau punya beras. Permasalahannya di sini. Jadi orang miskin ngerti itu yo seneng do kutok sing seneng. Gitu loh ya. Paham? Dengan keterbatasan waktu ba'dal maghrib wajib kan itu kan mestinya adalah apa? Hari raya. Kalau menurut ahli hadis jadi zakat fitrah itu jadi utak-utik macam-macam bagi orang miskin tok. Ruwet. Oh hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr turatan lis-shaimi minal lagwi war rafasi wa tuqmatan lin masakini titik rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Jadi sekarang biasanya mau bagi bayangkan waktu itu panitia bingung kayak apa bagi itu kena sekarang untuk matan apa dari masakin akan jadi orang-orang yang bisa jadi hari raya itu susah malamnya sudah dapat alhamdulillah gitu loh sesuai dengan hadis ini. Karena madhab ahli hadis bukan madhab ahli fikih. Memang zakat fitrah itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang miskin. Nah, kan gitu. Ini penting ya. Apalagi dikuatkan dengan sebuah hadis untuk bahwa agar orang-orang miskin ikut senang-senang. Rasulullah bersabda dalam riwayat Al-Baihaqi dan Daruqutni, "Aghnuhumul yauma
hari ini kamu betul-betul senangkan mereka, kamu betul-betul satu hari. Jadi berarti tidak dibatasi dengan sampai imam melaksanakan sholat apa? Itu supaya orang, jadi istilahnya kok sampai orang selesai sholat id itu, jadi orang itu sudah merasa agar sangat-sangat harus peduli bahwa di sekeliling Anda ini masih ada banyak orang-orang miskin. Ini ngetoleh cepet, ini tokno. Plus jangan sampai pada sholat id. Jadi pendidikannya di situ. Padahal mestinya tidak. Kewajiban untuk tetap mengeluarkan zakat fitrah itu kan hari itu ya toh. Hari itu. Cuman karena menghitung hari itu ada di mulai maghrib, maka fikih menentukan ba'dal maghrib. Sedangkan mestinya orang miskin itu supaya ikut seneng itu adalah bukan sampai sholat id. Juga ngono ya dino iku. Dari mulai apa? Pagi sampai maghrib. Itu baru kalau maghrib kedua baru bayar, itu namanya kurang pinter Pak. Jadi cek medite. Jadi kalau maghrib kedua baru bayar. Nah, ini kupingnya butek itu. Orang pinter ya, tidak tahu ibadah sosial itu ya. Karena ada hadis al-numur yauma. Kalau sudah demikian, selanjutnya. Jadi karena ini zakat, akhirnya zakat per pribadi, zakatur ru'us. Dan ini memang disiapkan untuk orang, kalau memberikan itu orang sangat-sangat senang. Sebetulnya kalau memberikan itu hendaknya diberikan sendiri. Jadi umpamanya sekarang satu keluarga 6 orang. Kalau kemudian diberikan satu orang senang orang 3 kilo kali 16. Terus ada orang miskin diberi berapa? Senang orang? Sewaneng ya. Gitu. Sementara zakat itu sebetulnya adalah untuk sekeliling kita. Dan yang madzhab Syafi'i untuk mengeluarkan zakat itu, kenapa sih harus keluar-keluar? Masyarakat sekeliling itu urusan. Itu mestinya begitu. Jangan dikeluarkan ke yang, karena di tempatmu masih banyak orang-orang membutuhkan. Itu madzhab Syafi'i. Termasuk zakat fitrah ini mestinya begitu. Jadi enak. Kalau panitia kan siapa? Dibagi rata ya. Padahal berikan zakat itu nanti kalau bisa, kalau diberikan kepada sanaknya sendiri itu ada 2, ya zakat persama silatur. Mestinya orang lebih memperhatikan keluarga sendiri yang tidak punya peneono zakat fitrah. Keluarganya ada 18 kilo, alhamdulillah. Kenapa sih terjadi di Indonesia panitia itu? Itu daya ini bikin pro apa? Sebabun nuzul opo. Sebabun nuzul itu dulu ceritanya karena orang itu seneng kiai, akhirnya apa? Zakat fitrahnya berapa? Kiai. Akhirnya numpuk nemeni kiai. Rasanya begitu. Kok enak rek kiai jadi. Nah kiai ya pantas oleh zakatin orang yang bergawe. Masih sugih di mobil teluran bergawe itu cuma miskin. Soalnya bantu nyambut. Gitu. Oh. Kan rezekinya min khaisu layak tadi. Padahal zakat ini kan permasalahannya adalah
dia harus kerja, harus ini, kemudian nanti nisab ya. Akhirnya orang-orang gebruduk bayar zakat berapa? Ya akhirnya kan namanya enak, akhirnya kiai gini. Dari situ muncullah panitia. Akhirnya menjadi budaya ada panitia. Dalam kepanitiaan ini ya, masa niatnya untuk memeratakan itu ya jelas lah. Padahal bicara masalah ini bisa menyenangkan hari itu ya enggak. Yang delok saya ini orang miskin siji anak 10 miskin ya no. 10. Lagi miskin anak 10 miskin diwai 2 kilo. Iya, begitu. Hanya dalam rangka memeratakan koyo adil adilo. Seperti memang harus adil. Enaknya kiai menerima zakat bilang pintar. Sini ini kau apa? Masya Allah. Akhirnya menjadi budaya ya. Yang kemudian perlu dibahas di panitia ini ya. Kan sekarang kita bicara bayar zakat itu dengan apa maklum, pertama adalah dengan apa? Bahan pokok makanan maklum. Tapi beralih kepada pendapat yang lain, maklum ada pendapat mengatakan boleh dengan apa? Duit menurut madhab Imam Abu Hanifah. Dan tentu ini sangat berhubungan dengan kebutuhan seseorang. Jelas duit mesti lebih senang. Tapi bisa jadi ada orang tidak butuh duit ya. Butuh apa? Beras. Maka sebaiknya afdoliyahnya tetap dengan apa? Beras. Akhirnya kemudian karena afdoliyah dengan beras, akhirnya harus beli beras. Sementara orang ngumpul zakat di panitia. Terus ada orang ingin bayar zakat. Tidak bawa beras, bawa uang. Terus beli dari panitia. Ini dari sopo. Aneh kan? Ini bukan milik panitia. Kok tuku nak panitia itu hanya sebagai petugas untuk memeratakan pembagian, bukan memiliki. Dan itu orang tuku, mulai tebas beras panitia. Lagi besok. Itu jelas jual belinya tidak sah. Banyak pada. Nah, bagaimana beli bukan miliknya ada. Sampean orang bilang sudah motor, orang tuku. Ya kok didali kok apa ini? Ini panitia budek ya gini. Kok tidak mikir ini bukan milik kita. Ada orang beli, tidak mau repot-repot, akhirnya beli apa? Beras 3 kilo. Kepada siapa? Panitia. Terus sah jual belinya? Oh, nah ini harus dirubah ini ya. Ini namanya salah kaprah nuk didi. Makanya jadi panitia yang pintar. Ini lagi kemudian beli. Sudah. Yang ini mestinya beras ini dibagi-bagi. Yang aneh itu yang membeli adalah termasuk orang yang dapat bagian. Saya miskin, bisa bayar zakat waktu itu, beli ke semua panitia ada daftarnya. Saya termasuk apa? Dapat bagian. Kok bulan balik? Betul? Saya orang miskin, alhamdulillah waktu itu bisa bayar ya. Tapi karena apa? Ada duit beli sementara panitia termasuk catatannya 1, 2, 3 ikhya termasuk dapat. Terus kok aku buru balik ini mana? Ini namanya kacau. Jadi namanya panitia yang kacau. Makanya kalau kemudian
harus panitia menyiapkan untuk ada penjualan, siapkan dulu, siapkan apa? Khusus ini memang beras dijual oleh panitia bukan dari kumpulan zakat fitrah. Itu baru sah. Terus kira-kira yang enak itu panitia ya, dicampur jadi satu. Yang enak ada orang bayar zakat, terus gak usah dicampur. Apa kira-kira dicampur itu? Apa mau campur itu? Ya, kan orang bayar zakat dicampur. Ini kan satu hal yang perlu kita amati. Kalau kita campur, kemudian aku juga dapat bagian, balik aku mana? Karena dicampur. Jadi masuk situ dicampur, kemudian juga saya dapat campuran kan, bulat gitu, susul. Yang paling enak itu tidak usah dicampur ya. Setiap orang kemudian apa? Bayar, kemudian di top gini untuk siapa? Jelas akan pindah kepada orang lain yang berhak menerima. Daripada dicampur, nanti kembali lagi Pak kepada yang mungkin dia adalah orang yang juga menerima zakat. Jadi ini masalah masbura yang jelas ini. Mohon yang sekarang ngaji sekarang ini nanti di zakat fitrah merangkul. Udah aku doa. Paham? Dan ini masalah yang sebetulnya perlu diamati dan perlu diluruskan, karena panitia kadang-kadang memang tidak ngerti memang cara membagikan bagaimana. Maka dari kembali pertama adalah jadi kembalikan bahwasanya zakat fitrah ini adalah tukmatan nafadil masyarakat. Itu aja sudah. Itu penting ya. Jangan kemudian ada urusan dengan A dan B ya. Kalau sampai kemudian ya Allah, sampai Pak masjid jalur apa? Bagian apa? Zakat. Innalillahi. Orang Islam itu masjid jalur zakat fitrah itu apa? Adapun zakat mal maklumlah sudah jelas bagiannya 8 ini. Itu saja kalau kemudian ada konsep kemasjidan itu kalau dilakukan selesai sebetulnya. Karena innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Sebetulnya hanya menghormati orang-orang yang beriman kepada Allah hari akhir, dan kemudian aqamas shalah, bagaimana kemudian sholat jamaah itu kemudian betul-betul menjadi kemakmuran masjid karena orang-orang seluruhnya hadir sholat jamaah. Ada apa wa atas zakah? Memang masjid bisa jadi sentral untuk membagi zakat jika dikelola dengan baik. Kemudian orang-orang kaya, sekarang katakan ini adalah satu kampung, ada masjid, kemudian aqamas shalah, masya Allah jamaahnya luar biasa. Wa atas zakah, yang kaya-kaya semua namanya zakatnya, zisnya seluruhnya diberikan kepada ke masjid, dikelola oleh masjid. Kemudian karena mereka sudah kumpul di masjid di jamaah, kalau perlu jamaah masjid oleh KTP DWDW gitu ya? Karena akan dapat bagian apa? Zakat dari yang dikumpulkan apa? Masjid. Bahkan zakat nanti akan mudah bisa memberikan kesejahteraan umat sekitarnya. Karena apa? Memang zakat seluruhnya dan zis itu seluruhnya kembali kepada di mana masjid yang dikelola. Begitu. Jadi malah bukan namanya masjid butuh zakat fitrah, malah masjidnya zakat masjid itu adalah sentral untuk membagi zakat. Ini aneh. Masjid sampai butuh Pak zakat fitrah. Katanya sabilillah katanya. Wong Islam cuma masjidmu jalur zakat fitrah.
Jadi tadi ada sedikit pencerahan pemikiran tentang zakat fitrah yang mungkin dari mana arah hikmah tasrifnya apa. Insya Allah paham ya, insya Allah paham ya. Kenapa waktu sangat terbatas, dan ini adalah demi untuk supaya orang itu kemudian punya kepedulian yang sangat terhadap orang-orang yang di lingkungannya. Tidak seperti engkau seneng-seneng, Masya Allah, dalu ngopo, sungguh lontong barang segini mangane ora. Dalu jangan sampai lewat Idul Fitri yang semestinya bukan itu. Justru kata Rasulullah, agnuhum al-yauma, kayakanlah mereka di hari itu. Selanjutnya kemudian ada sunnah. Kalau ada orang menyerahkan zakat fitrah, kemudian ada diantaranya doa kepada yang apa, seperti mesti begitu. Jadi orang bayar zakat itu ada didoakan supaya senang ya. Yaitu begitu mendapat zakat, kemudian penerima kemudian ajarakallah bima atait wa barakalaka bima abqait wa ja'alallahu laka tahura. Pertama apa? Semoga engkau memberikan pahala dengan apa yang kau sampaikan. Yang kedua, membuat Allah berikan berkah pada kamu, pada hartamu yang kamu bisa sisakan. Yang kemudian selanjutnya zakat fitrah ini mudah-mudahan menjadi penyuci daripada kesalahan-kesalahanmu pada waktu bulan Ramadan. Ajarakallahu bima atait wa baraka bima abqait wa ja'alallahu laka tahura wa ja'alahu Allahu laka tahura. Saya kira sampai sini mudah manfaat. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.